Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Ramawati dengan nomor mahasiswa C1C0222. Di sini saya akan mereview ulang materi mengenai akuntansi keuangan 2 yang bertema non-garantabilitas. Jadi, non-garantabilitas merupakan kewajiban tidak lancar atau hutang jangka panjang yang terdiri dari arus keluar sumber daya yang diharapkan yang timbul dari kewajiban kini yang tidak dibayar dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi perusahaan, yang mana yang lebih lama. Contoh dari kewajiban tidak lancar yaitu hutang obligasi, rasio bayar jangka panjang, hutang hipotek, kewajiban pensiun, dan kewajiban sewa. Hutang jangka panjang memiliki berbagai perjanjian atau pembatasan. Bagaimana dengan penerbitan suatu obligasi? Kontrak obligasi dikenal sebagai perjanjian obligasi, yang merupakan janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan, ditambah dengan bunga periodik pada tingkat tertentu pada jumlah jatuh tempo. Sertifikat kertas biasanya berupa sebesar 1.000 euro nilai nominal. Pembayaran bunga biasanya dilakukan setengah tahunan dan digunakan ketika jumlah modal yang dibutuhkan terlalu besar untuk disediakan oleh satu pemberi pinjaman. Jenis umum dari obligasi yang pertama ada obligasi dengan jaminan dan tanpa jaminan atau obligasi debentur. Yang kedua ada obligasi term, serial, dan callable. Obligasi yang dapat dikonversi, didukung komoditas, diskon besar. Yang keempat, obligasi terdaftar dan pembawa yang berupa kupon. Dan yang kelima, obligasi pendapatan. Penerbitan dan pemasaran obligasi kepada publik biasanya memakan waktu berminggu-minggu ataupun berbulan-bulan. Perusahaan penerbit harus mengatur penjamin emisi dan mendapatkan persetujuan peraturan untuk penerbitan obligasi, menjalani audit, dan menerbitkan prospektus, serta memiliki sertifikat obligasi yang dicetak. Harga jual dari suatu penerbitan obligasi diatur oleh tingkat penawaran dan permintaan pembeli serta penjual, dengan risiko yang relatif melalui kondisi pasar dan keadaan ekonomi. Suku bunga menyatakan kupon ataupun tarif normal dalam penerbit obligasi menetapkan cap ini dan dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal obligasi. Tarif pasar atau hasil yang efektif merupakan tingkat yang dapat memberikan pengembalian yang dapat diterima sesuaikan dengan risiko penerbit. Tingkat bunga yang sebenarnya diperoleh oleh pemegang obligasi. Bagaimana Anda menghitung jumlah bunga yang sebenarnya dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap periode? Cara menghitungnya yaitu dengan tarif yang tertera dikali nilai nominal obligasi. Sedangkan untuk cara menghitung jumlah bunga yang sebenarnya dicatat sebagai beban bunga oleh penerbit obligasi, yaitu tarif pasar dikali nilai yang tercatat dalam obligasi.
Obligasi yang diterbitkan dengan diskon. Jadi, ketika obligasi dijual dengan harga kurang dari nilai nominal, maka investor memiliki tingkat bunga lebih tinggi dari tarif yang ditentukan. Biasanya terjadi karena investor dapat tarif yang lebih tinggi pada investasi alternatif dengan risiko yang sama. Tidak dapat mengubah tarif yang tertera sehingga investor menolak untuk membayar nilai nominal obligasi. Investor juga menerima bunga pada tingkat yang dinyatakan dihitung pada nilai nominal, tetapi mereka benar-benar menyatakan di tingkat efektif karena mereka membayar kurang dari nilai nominal untuk obligasi. Metode bunga efektif. Jika obligasi diterbitkan dengan diskon, berarti jumlah yang dibayarkan pada saat jatuh tempo lebih dari jumlah penerbitan. Obligasi yang diterbitkan dengan premi, yaitu apabila perusahaan membayar lebih sedikit pada saat jatuh tempo relatif terhadap harga penerbitan. Pengaturan biaya tersebut dicatat sebagai beban bunga obligasi selama umur obligasi melalui proses yang disebut dengan amortisasi. Prosedur yang diperlukan untuk amortisasi adalah bunga efektif metode, atau biasa disebut amortisasi nilai sekarang. Untuk bunga efektif, metode ini menghasilkan beban bunga periodik yang sama dengan persentase konstan dari nilai yang tercatat obligasi. Untuk obligasi yang diterbitkan antara tanggal bulan, berarti investor obligasi akan membayar penjualan bunga yang diperoleh dari tanggal pembayaran bunga terakhir hingga tanggal penerbitan. Pada tanggal pembayaran bunga setengah tahun berikutnya, investor obligasi akan menerima pembayaran bunga 6 bulan penuh. Poin selanjutnya yaitu akuntansi mirip dengan obligasi. Penyebab pertama karena wesel dinilai pada nilai sekarang, jadi bunga pada masa depan dan arus kas pokok. Untuk perusahaan mengamortisasi diskon atau premi selama umur wesel. Catatan tidak diterbitkan pada nilai nominal. Yang pertama, catatan tanpa bunga. Jika perusahaan penerbit mencatat perbedaan antara jumlah nominal dan nilai sekarang sebagai sebuah diskon dan mengamortisasi jumlah tersebut ke beban bunga selama umur wesel. Bagaimana situasi wesel yang dibayar secara khusus? Yang pertama, pilihan suku bunga. Jadi, jika sebuah perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajarnya dari suatu properti, barang, jasa, atau hak lainnya, dan jika wesel tersebut tidak memiliki pasar yang siap pakai, itu berarti nilai sekarang dari catatan harus ditentukan oleh perusahaan ke perkiraan minat yang berlaku. Pilihan dari tarif dipengaruhi oleh tarif yang berlaku untuk instrumen serupa, serta faktor-faktor seperti pembatasan, jaminan, dan tingkat bunga utama yang ada. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk review materi akuntansi keuangan 2 kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.